Kecelakaan lalu lintas maut yang melibatkan mobil truk roda 6 dan sepeda motor terjadi di Jalan Poros Goa Takalar, kilometer 9, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa, pada Selasa 14 Juli. Peristiwa tragis yang sempat rekam kamera pengawas, CCTV, warga setempat ini mengakibatkan seorang pengendara motor tewas di lokasi kejadian, sementara anaknya yang masih balita mengalami luka berat. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara dan rekaman kamera pengawas di lokasi, kecelakaan bermula saat sebuah mobil truk bernomor polisi DD 8531 HP melaju dari arah Sunggu Minasa menuju Kabupaten Takalar. Saat tiba di lokasi kejadian, truk tersebut berusaha mendahului kendaraan di depannya dengan mengambil jalur kanan, keluar jalur. Namun, di saat yang bersamaan, muncul sepeda motor yang dikendarai oleh korban dari arah berlawanan. Karena jarak yang sudah terlalu dekat, tabrakan hebat pun tidak dapat dihindarkan. Kecelakaan lalu lintas ini menewaskan Rizal Rivaldi, 31, di tempat kejadian perkara, TKP, akibat luka parah sementara RA, 5, anak korban berhasil selamat namun mengalami patah tulang pada bagian kaki sebelah kanan. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit di Makassar untuk mendapatkan penanganan medis intensif. Kanit Gakum Satlantas Polresta Goa, Ibda Heri Siswanto, membenarkan adanya insiden tabrakan maut di wilayah hukumnya tersebut. Alih fungsi dari semua bangunan, ada rumah tinggal menjadi rumah toko, ada yang berubah menjadi rumah kos, ada yang berubah menjadi kafe. Bukan cuma saya yang disampaikan kepada Bapak Wali Kota, tetapi waktu kami lengkap dengan kepala-kepala bidang dan seluruh kasubag, itu langsung beliau menyampaikan bahwa lakukan identifikasi dan melakukan penertiban terhadap bangunan-bangunan yang berubah fungsi. Nah, perubahan-perubahan ini sudah banyak kita dapatkan. Alhamdulillah, dengan konteks ini kami tidak berhenti untuk melakukan penertiban. Di bidang pengendalian itu ada tiga sub-bidang. Yang pertama adalah pengawasan, kita awasi, kemudian kita lakukan penertiban, dan ketiga kita lakukan penegakan hukum gapung. Nah, banyak ada yang rumah tinggal menjadi kafe. Itu kita datangi. Langsung diberikan surat teguran, dia kasih lihat ternyata IMB-nya rumah tinggal, kemudian berubah, dia datang, dia harus mengurus. Kalau tidak, kami melakukan tahapan penertiban dan dengan didampingi oleh tim gabungan. Wajah tempat pemrosesan akhir, TPA, Tamangapa, Kecamatan Manggala, sudah berubah drastis. Kini tengah mengalami pembenahan besar-besaran sebagai bagian dari transformasi sistem pengelolaan sampah Kota Makassar. Jika sebelumnya kawasan ini identik dengan hamparan sampah terbuka yang memunculkan bau menyengat, kini TPA Tamangapa tampil lebih tertata, rapi, dan perlahan menghadirkan lingkungan yang lebih bersih melalui proses pembenahan menyeluruh yang dilakukan pemerintah Kota Makassar. Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, Muhammad Amin, menjelaskan progres pembenahan TPA Tamangapa saat ini telah melampaui 70%. Untuk progres pembenahan TPA Manggala, rata-rata sudah di atas 70% progresnya, ujarnya, Rabu 15 Juli. Transformasi tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemkot Makassar dalam menghentikan praktik open dumping atau pembuangan sampah terbuka, sesuai arahan pemerintah pusat. Salah satu perubahan paling nyata adalah penerapan cover soil, yakni penimbunan timbunan sampah menggunakan tanah uruk, tanah merah, secara bertahap.
Metode ini tidak hanya membuat area TPA tampak lebih estetik dan tertata, tetapi juga mampu menekan bau menyengat, mengurangi populasi lalat dan hama, serta meminimalkan potensi pencemaran lingkungan. Pak ya sekarang? Kalau sekarang kita belum begitu memasuki puncaknya, tapi puncak kekeringan nanti itu ada di September. Tapi kita ini menuju ke sana, jadi agak panjang memang karena indeks El Nino saat ini sudah mencapai ke moderat atau 1,5, sehingga kita perlu antisipasi berbagai tadi rencana operasi. Dari BMKG kami menetapkan early warning-nya, sedangkan dari BPBD early action-nya. Nah, jadi memang saat ini belum, kita masih menuju ke puncaknya nanti di September. Dan untuk itu kami bekerja sama berkoordinasi dengan semua stakeholder, BPBD, kemudian Balai Wilayah Sungai tadi, kemudian ada juga dari Dinas Kesehatan, mungkin ada defisit air. Kemudian juga untuk gangguan kesehatan seperti SPA selama periode masa kekeringan ini. Nah, tapi dari pihak pemerintah Kota Makassar sudah sangat melakukan mitigasi mulai sejak awal ini agar masyarakat lebih aman, nyaman menghadapi kekeringan ini. Gitu. Ada mungkin himbauan ke masyarakat? Nah, kepada masyarakat kami menghimbau di masa-masa